yang ada di rumah. Shalom. Saya percaya saudara yang ada di rumah dalam keadaan baik. Amin. Dan kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi dalam ibadah Yabes Community Online. Mari saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Tuhan sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih buat kasih setiamu, buat perlindungan Tuhan yang nyata atas setiap kami, atas setiap keluarga kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau boleh hadir di setiap hati kami Tuhan. Biar apa yang boleh kami naikkan Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara siapkan hati saudara, kita akan sama-sama untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan yang Kau berikan hari ini di mana kami bisa berkumpul lagi walau hanya lewat media di Sunday Service Jabes Community pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas pelayanan firman yang Kau berikan hari ini melalui hamba-Mu Bapa. Kiranya apa yang Kau sudah berikan, Engkau mau tanamkan itu bagi setiap kami yang mendengarnya. Dan bagi pelayan hamba-Mu, bagi hamba-Mu yang memberikan pelayanan hari ini, kiranya Engkau menjaga Tuhan dimanapun dia berada. Engkau berkati dia dalam segala pelayanannya, dalam segala aktivitasnya, baik pribadinya, keluarganya, anak dan istrinya Tuhan, keluarga besarnya, sehingga semuanya dalam penyertaan-Mu. Dan biarlah dimanapun ia berada, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan, pagar bungkus keluarganya juga dengan kuasa-Mu ya Tuhan dari segala bentuk sengat dan panah iblis yang mau membawa ke dalam malapetaka, mau menjerumuskan dalam masalah hingga pada kematian. Engkau lindungi jiwa dalam setiap langkahnya Bapa, dalam setiap kehidupannya, sehingga apapun yang dikerjakan biarlah dunia melihat Engkau melalui kehidupannya. Bapa, kami juga berdoa kepada Jabes Community, wadah yang Kau bentuk ini Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau menjaga terus wadah ini Bapa dengan semua anggota yang ada di dalamnya. Berkati juga dalam setiap pelayanan yang dikerjakan Bapa, biarlah apapun yang dikerjakan itu yang berasal daripada Engkau dan Engkau buat berhasil juga. Dan biarlah apa yang Engkau mau dari Jabes Community ini tersampaikan kepada dunia, dan biarlah dunia melihat Engkau melalui Jabes Community. Bagi Pak Indra dan Bu Truli yang Engkau tempatkan di sini sebagai kakak pembina dari kami semua, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau jaga mereka dimanapun mereka berada Tuhan, dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap pelayanannya, dalam setiap pekerjaannya. Engkau pelihara juga Tuhan, Engkau jaga mereka semua dari segala bentuk sengat dan panah iblis Tuhan, dari semua ancaman-ancaman dari iblis, dari orang-orang jahat, dari semua hal Tuhan yang dapat membawa ke dalam malapetaka maupun duka cita. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa kepada semua saudara-saudara kami dalam Jabes Community. Engkau lebih mengenal mereka satu persatu dalam pergumulannya. Jawab setiap pergumulannya juga Bapak, pelihara setiap kami juga Bapak, dan berkati juga setiap orang yang melihat video-video kami Tuhan, sehingga mereka semua terpelihara di dalam-Mu. Engkau lebih mengerti kebutuhan dari setiap mereka satu persatu Bapak, karena itu Engkau sendiri jua yang jaga. Kami juga berdoa kepada COVID-19 ini Bapak. Kami percaya virus ini ada karena Engkau izinkan ada. Kami juga percaya ada maksud Engkau di balik ini semua. Berikan hikmat juga Tuhan kepada setiap anak-Mu untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki dari setiap mereka dalam masalah ini, dan berikan mereka juga kekuatan untuk melewati badai ini Bapak. Pelihara mereka semua dalam kuasa-Mu juga Bapak, sehingga sekalipun virus ini merajalela, mereka hidup bersama-sama di tengah orang-orang maupun di tengah virus ini, mereka tidak akan terjangkiti, karena Engkau saja yang melindungi. Bagi setiap anak-Mu Tuhan, Engkau jaga, Engkau pelihara Bapak, sehingga mereka yang berseru kepadamu itu selalu terlindungi di dalam-Mu. Berkati juga bangsa ini Bapak, bangsa ini yang saat ini sedang mengalami krisis kesehatan maupun ekonomi Tuhan karena kasus virus ini Bapak. Engkau mau tetap pelihara juga bangsa ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat membawa ke dalam malapetaka Tuhan. Pelihara bangsa ini dari segala bentuk ancaman Tuhan yang kemungkinan terjadi resesi ekonomi ataupun kesehatan-kesehatan yang semakin memburuk. Berkati setiap pemimpin-pemimpin yang memimpin di bangsa ini, supaya apapun yang keluar dalam bentuk kebijakan dari mereka itu yang berasal daripada Engkau juga, untuk kepentingan semua orang dan kepentingan anak-anak-Mu Bapak. Jaga juga bangsa ini Bapak. Bagi anak-anak-Mu, baik yang ada di Jabes Community maupun di luar sana Tuhan, yang sedang sakit Engkau pulihkan juga semuanya, yang sedang dirawat dan rumah sakit Engkau pulihkan. Bagi tim medis yang sedang merawat, Engkau jaga mereka semua juga Tuhan, berikan kekuatan juga Bapak. Pagar bungkus dan tutup dan lindungi mereka semua juga Tuhan. Lalu Tuhan, kami juga berdoa kepada keadaan ekonomi ini, Engkau berkati juga setiap usaha yang dikerjakan oleh setiap anak-Mu Bapa, sehingga itu menjadi berkat bagi mereka. Berkati mereka semua juga Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan bukan hanya untuk kepentingan mereka, tetapi kepentingan orang banyak, dan dunia bisa merasakannya dan melihat Engkau melalui semua yang dikerjakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, semuanya bisa jadi kalau Engkau mau beri, Engkau mau menjadikan, Engkau sendiri mau mengerjakan. Karena keputusan ada di tangan-Mu, itu kami kembalikan kepada-Mu. Tapi terima kasih karena sudah memberi dan menjadikan hari ini ada, sehingga membuat doa ini menjadi terseru. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjadikan doa ini. Amin. Di hadirat-Mu aku puas, di
hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oke, selamat pagi, shalom semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yafet Setiawan. Saya mengembalakan di daerah Citra 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan gereja kami seringkali disebut dengan Home Community Church. Dan pergerakan yang sering kali kami lakukan di jalanan, banyak orang mengenalnya dengan Panasbung, saudara, atau singkatan dari pasukan nasi bungkus. Kita suka berbagi buat orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan, sehingga hidup kita bukan cuma sekedar diberkati, tapi bisa jadi berkat buat banyak orang. Oke, saya juga mau mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tahu di balik sebuah perpisahan ada hati yang galau, ada hati yang tidak tenang. Tapi saya percaya Dia pergi meninggalkan kita, bukan selamanya meninggalkan kita. Dia pergi untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Dan satu yang pasti, Dia pergi mengirimkan buat saya dan saudara yang disebut dengan Roh Penolong, yaitu Roh Kudusnya. Itu sebabnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita cemaskan, tidak perlu kita penuh dengan kegalauan yang berlarut-larut, karena Tuhan kita memegang masa depan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saya juga berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, Bapak dan Ibu Gembala, juga para pengurus di Yabes Community. Sebuah kehormatan saya bisa berbicara di tempat ini. Oke, langsung saja kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Matius 11 ayat 28. Ayat yang sering kali kita hafal. Ada banyak orang Kristen hafal ayat ini ya. Matius 11 ayat 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, terlebih lagi mereka yang mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan buat waktu-waktu ini. Kami bersyukur Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang luar biasa. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarkan kebenaran firman-Mu memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu membebaskan kami, bahkan memberkati hidup kami. Waktu kami mendengar siaran ini Tuhan, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan mengubah hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami, seperti di surga, di dalam dan demi nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau suka judul khotbah
hari ini adalah spiritual check up, ya. Sama seperti kehidupan kita, ada kalanya dalam hidup yang sedang kita jalani, kita harus men-check up semua yang ada dalam hidup kita. Kesehatan kita, hati kita, pikiran kita harus kita check up. Tujuannya apa? Agar saya dan saudara memiliki durasi panjang dalam menjalani kehidupan. Agar saya dan saudara memiliki stamina yang fit, kondisi yang tetap sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang spiritual check up. Check up kerohanian kita. Yang mau katakan amin. Saya ulang Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Terjemahan bahasa Inggrisnya, I give you rest. Bahasa asli yang dipakai kelegaan itu dipakai kata anapau. Anapau artinya ini, istirahat yang menyegarkan dan yang sempurna. Saya dan saudara pasti di tengah kondisi yang serba sulit seperti sekarang ini mengalami yang namanya kelelahan. Tidak bisa dipungkiri sebagai orang percaya, saya dan saudara pun kadangkala mengalami keputusasaan. Tidak bisa dipungkiri saya dan saudara sebagai orang percaya pun kadang-kadang mengalami kondisi yang tidak baik. Tapi hari ini saya mau ajak setiap kita, ada kebenaran firman Tuhan, ada kabar baik buat saya dan saudara. Firman-Nya berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan ini kepastiannya, aku akan memberikan kelegaan. I give you rest. Aku berikan engkau istirahat yang sempurna dan yang menyegarkan. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara hari ini. Tapi kalau hari ini kerohanianmu sedang lemah, imanmu bahkan sedang kandas, atau rasa percayamu mungkin sedang tidak optimal bersama dengan Tuhan, saya rasa kebenaran ini pas buat saudara. Tuhan akan memberikan istirahat, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan kembali menyegarkan saya dan saudara, sehingga saya dan saudara mampu menjalani kehidupan ini dengan hati yang percaya. Katakan amin. Saya meyakini bahwa yang terpenting bukan kemana kita pergi. Saya ulang ya. Saya meyakini bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukan kemana kita pergi, tapi bersama siapa kita pergi itu jauh lebih penting. Satu kali ada seorang penginjil di tanah India bernama Sandhu Sundar Singh, atau biasa orang menyebut sebagai penginjil jubah kuning karena kemana-mana dia pakai baju warna kuning. Satu kali dia bikin statement dalam bukunya, dia bilang gini, kemanapun Tuhan bawa aku pergi, aku siap. Tapi kalimat selanjutnya yang berbahaya, meskipun ke neraka, aku siap. Wow. Waktu saya baca itu saudara, seperti ada yang tertemplak dari hati saya. Masa ke neraka? Tapi kalimat selanjutnya memerdekakan saya. Kalimat selanjutnya dia bilang gini, karena aku percaya bersama dengan Yesus, neraka pun bisa berubah jadi surga. Katakan amin. Yang terpenting bukan kemana kita pergi, tapi yang terpenting bersama siapa kita pergi. Pertanyaannya, adakah Yesus bersama engkau hari ini? Adakah Tuhan yang luar biasa sedang berjalan bersama engkau hari ini? Kalau ada Yesus, maka segala sesuatu adalah keindahan, adalah kesempurnaan di dalam kehidupan ini. When you have Jesus, you have everything. Yes, everything. Waktu engkau punya Yesus, engkau punya segala-galanya. Nah, saya punya riset beberapa hal, saudara, tentang hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Ini risetnya dilakukan di Indonesia. Jangan syok, saudara, jangan kaget dulu. Tapi ini fakta yang real, yang mata kita harus terbuka. Sehingga saya dan saudara mampu men-spiritual check up, mampu men-check up kerohanian saudara.
Kenapa ini saya taruh di awal? Agar saya dan saudara melihat bahwa tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Bahkan seorang hamba Tuhan pun bisa mengalami yang namanya kelemahan rohani. Jadi tidak ada yang Superman, tidak ada yang super rohani. Semua orang bisa mengalami yang namanya kelelahan rohani. Oke, ini risetnya. Saya bacakan buat kita, saudara. 95% pendeta dan rohaniwan mengidap insomnia dan gangguan tidur. Jadi saudara perlu banyak berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala karena dia kurang tidur, saudara. Haleluya. 95% loh angkanya. Ini fakta. 90% pendeta dan rohaniwan berkata bahwa pelayanan itu jauh berbeda dari harapan semula mereka. Ada banyak orang yang sudah sekolah teologi, sudah belajar Alkitab, lalu mau pelayanan. Dia berpikir pelayanan itu tempat yang enak. Dia pikir ada banyak kenyamanan dia bisa temui di dalam pelayanan. Tapi ternyata saudara ketahui juga bahwa di dalam pelayanan terlalu banyak gesekan, terlalu banyak pengasahan, penajaman. Ada orang yang kuat, ada orang yang tidak kuat. Pelayanan itu jauh berbeda dari harapan mereka semula. Mereka punya ekspektasi yang besar, ekspektasi yang nyaman, tapi kenyataannya itu 90% angkanya, saudara. 80% percaya kalau pelayanan rohaniwan dan pendeta percaya bahwa pelayanan berakibat negatif buat keluarga mereka. Bayangkan 80% loh. Jadi kalau ada di antara saudara yang hari ini mau pelayanan, pikirkan 2 kali, ya. Saya nggak nakut-nakutin saudara, tapi ini fakta. 80% pendeta merasa tidak pernah diperlengkapi secara cukup, dan di tengah perjalanan rata-rata mereka mengalami yang namanya patah semangat. Ada banyak hamba Tuhan yang dulunya masih berkhotbah, sekarang tidak berkhotbah lagi. Bukan karena sakit, tapi patah semangat. Ada hamba-hamba Tuhan yang memulai pelayanan dengan luar biasa, tapi di tengah perjalanan apinya padam dan cenderung kepahitan, sehingga tidak lagi memilih untuk melayani Tuhan. 70% pendeta dan rohaniwan terus berjuang melawan depresi. Bayangkan ya, kalau hamba Tuhannya depresi, umatnya jadi apa, saudara? Haleluya. 70% pendeta merasa tidak punya satupun yang dianggap seorang sahabat. Angkanya besar loh, 70%. Bayangkan, ada banyak hamba Tuhan hidup dengan loneliness, dengan kesendirian. Bersyukur kalau punya kakak rohani, bapak rohani, ibu rohani, bersyukur. Tapi ini fakta, ada banyak hamba Tuhan di Indonesia yang mengalami depresi karena nggak punya sahabat. 50% pendeta tidak pernah bisa bertahan 5 tahun dalam pelayanan. Saya nggak tahu ya Base Community ini udah berapa lama. Tapi kalau saudara sudah bisa melewati 5 tahun berarti aman. 5 tahun ya. Saya berdoa ya Base Community akan terus sampai Tuhan menjemput kita semua. Maksimal dalam panggilannya, tajam dalam destiny ilahi yang memang Tuhan sudah tetapkan buat Yabes Community. Katakan amin. Oke. 40% pendeta dan rohaniwan melaporkan punya konflik dengan jemaat setiap bulannya. Nah, ini yang sering kali terjadi, bukan? Ada banyak rohaniwan punya konflik sama, nggak jauh-jauh sama jemaatnya juga, ya kan? Nah, ini yang parah. Untung angkanya kecil tapi perlu prihatin, ya. 33% pendeta mengakui bahwa mereka telah terjerat hubungan seks dengan salah satu jemaatnya. Lihat. Kenapa saya memaparkan ini semua? Kenapa saya buka ini semua? Tujuannya cuma satu. Saya mau ajak saya dan saudara yang mendengarkan siaran ini bahwa tidak pernah ada yang namanya Superman. Tidak ada yang namanya super rohani. Semua bisa bikin pelanggaran, semua bisa bikin kesalahan, tidak ada yang kuat. Nah, hari ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan.
3 alasan kenapa orang bisa mengalami yang namanya kelelahan rohani. 3 alasan ini menjadi sebuah spiritual check up buat saya dan saudara. Bersyukur kalau saya dan saudara sampai dengan hari ini tetap melayani Tuhan. Saya dan saudara masih percaya Tuhan Yesus dengan iman yang teguh. Bersyukur untuk hal itu semua. Karena saya percaya, rasa percaya kepada Tuhan pun itu adalah anugerah. Katakan amin. 3 alasan. Ini yang pertama. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Orang Karesten hafal ayat ini ya. Pasti tahu ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Bahkan banyak yang sudah hafal tentunya ya. Ini biasanya kalau Yesus naik ke surga, lalu ada biasanya gereja-gereja Pentakosta beraliran karismatik, mereka biasa berdoa 40 hari ya, menantikan Roh Kudus dicurahkan ya. Kita akan bahas ayat ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saya tidak angkat kata kuasa di sana. Biasanya kalau buat malam pencurahan Roh Kudus, biasanya yang dibahas kata kuasa di sana. Tapi saya lebih tertarik kata saksiku di sana, ya. Garis bawahi kata saksiku di sana. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku." Garis bawahi kata saksiku. Kalau saya dan saudara menyelidiki lebih lanjut tentang kata saksiku, maka saudara akan mengerucut kepada sebuah definisi. Definisi dari kata saksiku adalah kata martir. Sama-sama bilang martir. Ada banyak orang Kristen yang percaya kalau yang namanya martir adalah mati bagi Kristus, betul? Kalau kita bilang tentang martir, ada banyak orang Kristen percaya, oh ya, di atas kepala ada pistol, ditembak, bang, itu namanya martir. Atau ada orang yang dipotong lehernya, selesai karena percaya Tuhan, dan kita bilang ini, oh dia martir bagi Kristus. Tahukah saudara ada sebuah pengertian yang lebih luas dari cuman sekedar mati bagi Kristus? Martir itu bukan hanya sekedar berani mati bagi Kristus. Tapi martir punya definisi yang lebih dalam, yaitu berani hidup bagi Kristus. Sayangnya ada banyak orang percaya bilang saya berani mati bagi Kristus, tapi tidak pernah terlihat berani hidup bagi Kristus. Saya mau ajak teman-teman, saudara semua, saudara-saudaraku yang ada di Yabes Community. Mari terbiasalah hidup bagi Kristus. Bukan cuma sekedar mati bagi Kristus. Karena mati bagi Kristus itu sederhana. Nyawamu putus, tutup mata, lalu buka mata, kamu ngelihat Tuhan Yesus. Selesai. Tapi yang perlu kita atur, yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita kerjakan adalah hidup bagi Kristus. Jangan pernah bilang hidup bagi Kristus kalau tipek di kantor masih dibawa pulang. Jangan pernah bilang hidup bagi Kristus kalau masih bikin pembukuan ganda di kantor. Jangan bilang hidup bagi Kristus kalau engkau masih berani tulis bon-bon palsu yang sebetulnya engkau gak pernah kerjakan dan lakukan, bahkan gak pernah bayar, tapi kamu klaim ke dalam kantor. Sebuah dedikasi jangka panjang di mana saya dan saudara berani berkata, hidupku bagi Kristus. Sayangnya orang berpikir sempit, yang dibilang hidup bagi Kristus hanya orang-orang full timer saja. Hanya hamba-hamba Tuhan saja. Hari ini saya mau ajak setiap kita kepada sebuah pemahaman baru. Your work is your worship. Apapun pekerjaanmu, apapun yang sedang kau lakukan, kau jualan, kau dagang, kau berbisnis, kau jadi karyawan, kau sedang menyembah Tuhan. Your works is your worship. Dan hari ini saya mau ajak setiap kita, di kondisi seperti itulah engkau bisa melakukan segala sesuatu yang disebut dengan hidup bagi Kristus.
Bagaimana saya dan saudara bisa melakukan hidup bagi Kristus ketika semua keberadaan hidup saya dan saudara dari A sampai Z itu transparan di mata Tuhan. Ketika semua yang kita lakukan itu betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita berumah tangga menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita berinvestasi menyenangkan hati Tuhan? Apakah waktu kita bekerja menyenangkan hati Tuhan? Mari saya kasih definisi martir di sini. Martir adalah seseorang yang sangat meyakini prinsip hidup benar. Ingat, prinsip hidup benar. Sehingga untuk mempertahankan prinsip hidup benar, orang tersebut akan rela dianiaya, bahkan diizinkan untuk mengalami kematian. Lihat, diizinkan untuk mengalami kematian itu hanya hasil akhirnya saja. Itu result di akhirnya saja. Tapi di awal, orang-orang ini adalah orang-orang yang meyakini sebuah prinsip hidup benar. Minta maaf, saya dan saudara ditebus bukan dari cara kebaktian. Minta maaf, saya dan saudara ditebus bukan dari cara berdoa. Minta maaf bahkan, saya dan saudara ditebus bukan dari cara baca Alkitab. Tapi saya dan saudara ditebus dari cara hidupmu yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa menyenangkan hati Tuhan? Sederhana, lewat semua tindakan sikap hidupmu yang memuliakan namanya. Kalau sampai dengan hari ini kau belum bisa menyenangkan hatinya Tuhan, minimal kau sedang tidak melukai hatinya dong. Saya ulang. Kalau hari ini kau belum bisa menyenangkan hatinya Tuhan, minimal saya dan saudara sedang tidak melukai hatinya Tuhan dong. Kalau saudara bilang, saya orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Baru kita disebut orang yang mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak melakukan yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu berarti kita sedang mengasihi Tuhan. Mari introspeksi diri kita masing-masing. Apakah saya dan saudara sedang melakukan hal-hal, tindakan, sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Ini alasan yang pertama. Kenapa orang bisa mengalami yang namanya kelelahan rohani? Ini alasan yang pertama. Karena nggak punya budaya martir. Apa itu budaya martir? Budaya yang berani bilang, kalau aku hidup bagi Kristus. Kalau aku bekerja bagi Kristus. Kalau aku berjualan bagi Kristus. Aku berumah tangga bagi Kristus. Ini prinsip yang harus ditanamkan buat saya dan saudara. Selalulah miliki budaya martir yang ada dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, engkau sedang memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Kenapa engkau memuliakan nama Tuhan? Karena engkau meyakini dalam perjalanan hidupmu, engkau meyakini sebuah prinsip, yaitu kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu bersumber dari Tuhan sendiri dalam bentuk firman Tuhan. Ketika firman-Nya berkata, engkau harus lurus dan tidak boleh bengkok-bengkok. Kau harus setia. Kau harus rajin bersyukur, bersukacita, apapun kondisinya. Maukah engkau menuruti kebenaran atau hidupmu lebih condong mengikuti kenyamanan? Pilihannya cuma dua, kebenaran atau kenyamanan dalam hidup. Hati-hati dengan orang yang selalu bilang ikut Tuhan pasti diberkati. Ikut Tuhan penuh mujizat, ikut Tuhan tidak ada masalah. Siapa bilang? Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau ikut aku, pikul salib. Satu kali ada orang kaya yang datang sama dia, sama Tuhan kita Yesus Kristus, dan bilang, saya mau ikut kamu Tuhan.
Saya sudah lakukan semua hukum Taurat. Saya sudah lakukan semua yang baik. Apalagi yang kurang? Tuhan bilang gini, jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin, dan ikutlah aku. Saya cuma mau bilang di momen kesempatan ini, ikut Tuhan tidak selalu enak. Ikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Masih ingat ada sebuah lagu lama? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Waktu saya dan saudara memutuskan untuk ikut Tuhan, tidak selamanya jalanmu mulus, saudara. Bahkan kalau saudara sedang memutuskan untuk mendedikasikan hidupmu sepenuhnya buat Tuhan, ada sebuah jalan yang harus engkau lewati. Jalan itu bernama jalan penderitaan, jalan kesulitan, jalan di mana saya dan saudara harus menghadapi itu semua. Jangan biarkan kau punya mental pecundang. Ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada kesukaran dan penderitaan, kau melarikan diri. Tahukah saudara, ketika engkau melarikan diri, pelajarannya belum selesai dalam hidupmu. Kemanapun kau berlari, berpindah, pelajaran kesetiaan akan datang terus dalam hidupmu. Sampai satu hari kelak, kau lulus dalam hal kesetiaan. Hari ini saya mau ajak setiap kita, yang namanya ikut Tuhan tidak selamanya enak. Minta maaf, saya sudah lama meninggalkan khotbah-khotbah yang berisi tentang hanya berkat, kemakmuran, mujizat, multiplikasi. Saya hanya akan membicarakan firman Tuhan yang mendewasakan umat Tuhan. Kenapa? Karena waktunya singkat, saudara. Saya dan saudara ditebus bukan dari cara ibadah, tapi saya dan saudara ditebus dari cara hidupmu yang menyenangkan nama Tuhan. Tahukah saudara bahwa hidupmu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar? Ada banyak orang Kristen punya pemahaman, ya aku sudah diselamatkan. Kita sering menyebutnya salvation. Tapi saya mau ajak saya dan saudara, yuk berpindah kepada sebuah pemahaman yang baru yang disebut dengan redemption. Apa itu redemption? Redemption adalah penebusan. From salvation to redemption. Di salvation, saudara hanya bersyukur saudara sudah diselamatkan. Tapi di redemption, bukan cuman saudara bersyukur. Di fase ini, saudara meyakini bahwa sebetulnya saudara sudah dibayar lunas dan saudara tidak pernah bisa membalas apapun selain saudara mendedikasikan hidupmu untuk Tuhan sepenuhnya. Lihat perbedaannya. Kalau di salvation, saudara cuma melihat, ya karya agung Tuhan Yesus luar biasa. Ya karya salib buat saya dan saudara luar biasa. That's it, sampai situ. Tapi kalau di redemption, saudara mengambil sebuah keputusan yang baru untuk mendedikasikan hidupmu sepenuhnya buat Tuhan. Katakan amin. Milikilah budaya martir yang senantiasa melekat. Budaya yang selalu bilang ini, aku lakukan apapun, aku kerjakan apapun, aku melakukannya untuk Tuhan. Bukan cuman sekedar berani bilang mati bagi Kristus, tapi aku mau hidup bagi Kristus. Orang-orang seperti inilah yang kelak akan menerima kuasa
menurut konteks Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana Roh Kudus turun kepadamu? Hanya orang-orang yang memiliki budaya martir dalam kehidupannya sehari-hari. Saya mau ajak saya dan saudara melihat angle ini. Satu prinsip ini saja saudara bisa lakukan, saudara bisa kerjakan. Saya percaya surga terbuka buat saya dan saudara. Saya percaya Tuhan yang luar biasa akan mempercayakan hal-hal yang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan dan doakan bahkan. Kenapa? Karena dia mendapati orang-orang yang bisa dan dapat dipercaya. Orang-orang yang gaya hidupnya sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan, yang gaya hidupnya sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Mari saya tutup dengan sebuah ilustrasi, saudara. Satu kali ada seorang wanita cantik meninggal dunia. Dia seorang ratu. Gaya hidupnya betul-betul memperhatikan orang miskin. Dari kekayaannya yang luar biasa, dia banyak membantu anak-anak di Afrika. Bahkan dia membuat sebuah yayasan, sebuah sekolah, bahkan tempat-tempat penampungan pengungsian yang dia biayai secara pribadi. Namanya Princess Diana, Lady Di. Waktu dia meninggal karena kecelakaan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kota Inggris berduka, saudara. Bahkan kota London berduka. Semua meratapi kehilangannya. Lalu bandingkan dengan satu wanita ini. Wanita ini bernama Mother Teresa. Dia tidak secantik Lady Di. Dia tidak sepopuler Lady Di. Dia orang yang sederhana. Seorang wanita Albania yang menyerahkan hidupnya untuk melayani orang-orang yang ada di India. Tepatnya di sebuah kota yang bernama Calcutta. Satu kali Mother Teresa diwawancara sama seorang wartawan. Mother, apa yang kamu kerjakan sebetulnya tidak maksimal kok. Lihat, kota Calcutta masih penuh dengan orang-orang miskin. Lihat-lihat di persimpangan jalan masih banyak orang-orang susah. Padahal kamu sudah sekuat tenaga. Kamu bikin yayasan, kamu bikin wadah, kamu tolong orang-orang yang ada di jalanan, kamu obati orang-orang yang kusta. Tapi lihat, gak ada yang berubah. Kota Calcutta jadi masih dalam kondisi yang buruk. Lihat, sebetulnya kamu tidak berhasil. Kurang ajar juga nih wartawan. Kamu sedang tidak berhasil. Kamu gagal sebetulnya, Mother Teresa. Tapi lihat pertanyaan Mother Teresa. Dia bilang gini, saya dipanggil bukan untuk menjadi sukses, tapi saya dipanggil untuk menjadi setia. Wow. Waktu orang ini meninggal, yang meratapinya bukan hanya yang di kota Calcutta. Yang meratapinya seluruh dunia kehilangan sosok ini. Yang meratapinya bukan hanya berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi sampai hari ini masih banyak orang bertanya, adakah pengganti Mother Teresa? Saya mau ajak saya dan saudara, mari kita setia mengikuti Yesus. Apapun kondisinya, penderitaan seberat apapun, kesukaran seberat apapun, mari kita setia. Karena saya dan saudara dituntut untuk menjadi hidup martir dalam perjalanan hidup ini. Saudara dan saya dituntut memiliki budaya martir. Dan saya dan saudara sebetulnya sedang berhutang kehidupan kepada Yesus Tuhan kita yang sudah menggantikannya. Kalau saya dan saudara menyadari ini semua,
apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita buat, kita melakukannya untuk Tuhan. Kita mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Dan apa yang sudah engkau mulai, mari kita akhiri dengan kesetiaan. Saya dan saudara tidak dituntut untuk menjadi sukses, tapi saya dan saudara dituntut untuk menjadi setia. Selamat datang sebuah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang berjalan bersama dengan Tuhan. Sebuah kehidupan di mana hidupmu sepenuhnya didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Gaya hidup martir, budaya martir melekat dalam hidupmu. Biarkan Tuhan nyata dalam hidupmu. Sehingga ada banyak orang di luar sana, mereka mencari Tuhan. Mereka menemukannya lewat hidup saya dan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat perenungan ini Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktu ini Tuhan. Kami percaya ada banyak hal yang Tuhan akan singkapkan buat kami. Biarkan hati kami gelisah Tuhan. Biarkan hati kami tidak tenang sampai destiny ilahi tergenapi dalam hidup kami. Sampai rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan siaran ini Tuhan. Biarkan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Budaya martir melekat dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan tetap setia apapun kondisinya, apapun situasinya. Dan Tuhan akan mendapati kami jadi pribadi yang tidak lelah, tidak putus asa. Karena Tuhan memberikan kelegaan yang sempurna. Kelegaan waktu kami mengerjakan firman-Mu. Kelegaan yang sejati waktu kami melakukan apa yang Kau kehendaki. Budaya martir menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Diberkati semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Maju terus dalam apapun yang sedang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Biarkan rencana Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari semua penderitaan dan kesukaran. Satu hari kelak, from glory to glory akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Jabes Community Sunday Service. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang sudah bertugas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati dalam pelayanannya. Bagi Bapak Ibu semua yang membutuhkan adanya konseling ataupun doa, kami siap membantu. Bapak Ibu semua dapat menghubungi pada nomor-nomor yang tertera di layar kaca nanti. Bagi Bapak Ibu semua yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih ataupun diakonia, dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Terima kasih, selamat pagi.